Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angelika Natasha Situmorang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Mulya Siregar dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resti Marhama Aceh dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai unsur-unsur geografi manusia. Untuk unsur geografi manusia yang pertama, yaitu geografi budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang diartikan sebagai budi dan akal manusia. Geografi budaya diartikan sebagai sub-ilmu dari geografi manusia yang mempelajari tentang produk dan norma-norma budaya dan variasinya, persebarannya, serta hubungan antara ruang dan tempat. Di dalam geografi ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kebudayaan, khususnya hubungan antara pertumbuhan penduduk, peningkatan intensitas masalah akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Unsur geografi manusia yang kedua yaitu geografi pembangunan. Geografi pembangunan adalah cabang disiplin ilmu geografi yang mempelajari dan mengkaji keterkaitan antara proses pembangunan dalam suatu wilayah dengan kondisi alam dan penduduk di wilayah tersebut dan mempelajari aspek keruangan geografi. Geografi pembangunan diperlukan untuk menyusun rancangan atau perencanaan pembangunan suatu wilayah. Peranan geografi dimanfaatkan dalam aspek keruangan dalam suatu wilayah dalam menyusun rancangan dan perencanaan pembangunan wilayah yang bersangkutan, seperti dalam tata guna lahan. Geografi dapat melakukan organisasi keruangan. Data geografi membantu perencanaan dalam menganalisis persentasi pembagian ruang dalam suatu wilayah, seperti berapa persen untuk pemukiman, industri, perkantoran, lahan konservasi, perkebunan, menganalisis daerah rawan bencana, dan lain-lain. Selain dapat menganalisis persentasi pembagian ruang dalam suatu wilayah, data geografi juga dapat digunakan untuk menentukan lokasi ideal untuk pembangunan ruang tersebut. Selanjutnya, geografi ekonomi. Geografi ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang memadukan antara ilmu geografi dan ekonomi. Pokok pembahasan pada ilmu ini menekankan pada aspek keruangan atau spasial dari aktivitas ekonomi manusia. Contohnya, distribusi barang dan jasa serta komunikasi. Kajian geografi ekonomi adalah kajian yang bertujuan untuk menemukan atau mengoptimumkan potensi ekonomi dalam suatu wilayah berdasarkan dengan keadaan geografisnya, dikarenakan kondisi geografis pada suatu wilayah itu berbeda-beda. Ruang lingkup ilmu geografi ekonomi ini diantaranya jumlah dan distribusi penduduk, peranan unit-unit politik, peranan ekonomi, peranan lingkungan budaya, peranan lingkungan alam, interaksi antara manusia, serta lokasi, ukuran, dan bentuk dari sumber daya pendekatan lain dari bidang studi ini. Untuk selanjutnya yaitu geografi kesehatan. Geografi kesehatan atau seringkali disebut medical geography adalah bidang penelitian yang menggabungkan teknik geografis ke dalam analisis kesehatan dan juga penyebaran penyakit. Selain itu, geografi kesehatan juga mempelajari dampak iklim dan lokasi pada kesehatan masyarakat serta distribusi pelayanan kesehatan. Geografi kesehatan adalah bidang penting karena bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat
yang didasarkan pada berbagai faktor geografis mempengaruhinya. Geografi kesehatan merupakan bagian dari ilmu geografi. Geografi kesehatan menggunakan konsep dan teknik dari disiplin ilmu geografi dalam menjelaskan suatu fenomena di bidang kesehatan. Salah satu konsep yang dominan dalam geografi kesehatan yaitu mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya secara holistik dan melihat interaksi antara manusia dengan beragam budaya masing-masing dalam biosfer yang berbeda. Nah, penggunaan metode geografi ini, kesehatan lebih kepada analisis spasial, di mana kejadian penyakit terjadi, apa penyebabnya, bagaimana penularannya, cara penanggulannya, merupakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara komprehensif melalui analisis spasial. Peta sebagai alat peraga dapat memperlihatkan sebaran kejadian penyakit yang ada, sehingga bisa menunjukkan distributional pattern dari fenomena kejadian penyakit dan hubungannya dengan fenomena fisik, pemukiman bumi ataupun aktivitas manusia, sehingga dalam mencari pemecahannya dapat dijawab dengan holistik. Yang selanjutnya, geografi sejarah. Geografi sejarah adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang manusia, fiksi, fisik, dan fakta geografi pada masa lampau. Ilmu ini memiliki pembahasan yang sangat luas dan beragam. Pada umumnya, ilmu ini membahas mengenai geografi masa lalu dan membahas bagaimana perubahan suatu tempat dan wilayah berdasarkan waktu. Membahas hubungan manusia dengan lingkungannya dan menciptakan kebudayaan alam. Geografi sejarah dalam pembahasannya juga mencari bagaimana kebudayaan manusia tersebut muncul dan berkembang dengan menggunakan pemahaman hubungan antara manusia dan lingkungan. Geografi dapat dipakai dalam membantu penelitian sejarah. Caranya dengan usaha menelaah kondisi geografis dalam wilayah yang bersangkutan di masa lampau. Dengan menggunakan metode khusus dipelajari dengan sesama, dengan rincian tata kerja, melokalisasikan panggung sejarah tersebut, kemudian mempelajari sejauh mana kondisi lingkungan alam di situ telah mempengaruhi kegiatan manusia dalam menggerakkan jalannya sejarah. Dengan demikian, geografi memegang peranan penting dalam sejarah karena sangat mempengaruhi jalannya sejarah. Hal ini terkait dengan unsur sejarah yang berupa spasial atau tempat suatu peristiwa sejarah terjadi. Ilmu sejarah sebagai suatu telaah manusia harus memperhitungkan unsur ruang selain waktu. Dengan mendalami pengetahuan geografi, sejarawan dapat mendalami latar belakang geografis dari sejarah tersebut. Geografi politik dan geopolitik. Geografi politik merupakan cabang dari cabang geografi manusia yang mempelajari unsur-unsur geografi yang berkaitan dengan sistem politik suatu negara. Misalnya, batas negara, ibu kota, dan wilayah yang bersengketa. Sedangkan geopolitik adalah bagian dari geografi politik yang merupakan metode dalam penganalisisannya berupa sudut pandang manusia dalam memahami dunia. Sudut pandang ini mencakup metode untuk menjelaskan dan menganalisa isu-isu negara atau bangsa. Geografi penduduk. Geografi penduduk merupakan cabang geografi manusia yang objek studinya adalah aspek spasial dari penduduk. Objek studi ini meliputi penyebaran, kepadatan, perbandingan jenis kelamin, perbandingan manusia dengan luas tanah, dan lain-lain. Pada ilmu ini, manusia adalah penghuni suatu wilayah yang nantinya akan dianalisis karakteristiknya.
Analisis berhubungan dengan segala aspek ruangan dari manusia dan dampak manusia tersebut sebagai penduduk dari wilayah tersebut. Pada intinya, ilmu ini berupaya menjelaskan karakteristik dari populasi dan distribusinya yang merubah-ubah sesuai dengan konteks spasial tiap wilayah. Geografi agama. Geografi agama merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara perkembangan agama dengan wilayah dan waktu. Geografi agama ini lebih berfokus pada pemetaan persebaran agama dalam suatu wilayah dan menentukan sifat dan evolusi tradisi agama yang berbeda-beda. Juga lebih sensitif terhadap pada bagaimana agama sebagai fitur budaya yang mempengaruhi sistem budaya, sosial, politik, dan lingkungan. Geografi sosial. Geografi sosial merupakan cabang ilmu geografi manusia di mana mempelajari fenomena sosial yang berkaitan dengan geografi dan sosiologi. Geografi sosial meliputi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalam ruang lingkup yang mencakup aktivitas sebagai makhluk sosial. Contoh dari objek geografi sosial itu kependudukan, aktivitas manusia dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, sosial, dan budaya. Geografi transportasi. Geografi transportasi ini merupakan cabang dari geografi ekonomi yang mempelajari tentang pergerakan-pergerakan baik itu manusia atau barang ataupun jasa yang terjadi dalam suatu ruang permukaan bumi. Geografi transportasi juga mempelajari tentang moda-moda dan sarana atau prasarana yang digunakan selama transfer dalam ruang tersebut seperti jalan, rel, mobil, kereta, pesawat, kapal laut, dan lainnya. Yang ke-11, geografi pariwisata. Geografi pariwisata adalah cabang daripada bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata, meliputi karakteristik, destinasi objek wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata, serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah atau wilayah. Peranan mempelajari geografi pariwisata adalah mengetahui dan memahami karakteristik sumber daya pariwisata yang ada di setiap wilayah atau daerah. Dan yang kedua, mengetahui dan memahami karakteristik aktivitas para wisatawan berdasarkan pada asal wisatawan dan tempat tujuan wisatanya. Kegiatan perencanaan pariwisata dibagi menjadi 1. Yang pertama, kegiatan pemahaman karakteristik wilayah, di mana data geografi yang diperlukan adalah karakteristik ekonomi wilayah, karakteristik kependudukan atau demografi, data sosial kemasyarakatan, karakteristik sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Yang ke-12, geografi permukiman. Geografi permukiman adalah ilmu yang mempelajari perkembangan permukiman di suatu wilayah dalam lingkup skala mikro, meso, makro, dan sebarannya di permukaan bumi, termasuk aspek adaptasi manusia terhadap lingkungan untuk menyesuaikan kebutuhan hidupnya dengan segala keunikannya. Permukiman merupakan gejala yang paling mencolok
di mana budaya manusia telah memaksakan kehendaknya kepada lingkungan alami. Dalam kajian geografi permukiman, dibahas pula tentang bentuk, lokasi, pola, tagihan maupun dinamika permukimannya. Aspek tersebut dikaji dalam konteks global, regional dan lokal yang dihubungkan dengan unsur geografi seperti relief, geologi, tanah, cuaca dan iklim, serta interaksi kondisi sosial di samping faktor politis dan keamanan. Yang ke-13, geografi pertahanan dan geografi militer. Geografi pertahanan mempelajari pengaruh aspek geografi terhadap aspek kebijakan dan strategi pertahanan. Sedangkan geografi militer membahas dan mempelajari hubungan permukaan bumi terhadap aktivitas militer, seperti pengetahuan tentang bentuk dan kondisi geografi medan pertempuran untuk menentukan teknik dan strategi serta logistik pertempuran.
Contoh geografi budaya. Contohnya itu mempelajari norma, produk budaya, dan variasinya serta persebaran dan hubungannya sesuai perubahan tempat dan waktu. Yang kedua, contoh geografi pembangunan. Geografi pembangunan. Contoh geografi pembangunan. Mempelajari dengan merujuk pada standar dan kualitas hidup manusia serta lingkungan dan aktivitas ekonominya di seluruh dunia. Yang ketiga, contoh geografi ekonomi. Mempelajari hubungan antara lingkungan dengan sistem perekonomian negara. Yang keempat, geografi kesehatan. Contohnya, menerapkan pengetahuan geografi dengan masalah kesehatan dan penyakit di seluruh dunia. Yang kelima, contoh geografi sejarah. Contohnya, mempelajari hubungan antara geografi fisik dan manusia di masa lalu dan direkonstruksi. Dan mempelajari perkembangan dan perubahan suatu wilayah. Yang keenam, contoh geografi politik. Contohnya mempelajari unsur-unsur geografi yang berkaitan dengan sistem politik suatu negara. Misalnya, batas negara, ibu kota, wilayah bersengketa, dan sebagainya. Geografi penduduk. Contohnya mempelajari aspek geografis pada penduduk seperti kemajemukan, pertumbuhan, dan persebarannya. Geografi agama. Contoh dari geografi agama adalah mempelajari hubungan antara perkembangan agama dengan wilayah dan waktu. Geografi sosial. Contoh dari geografi sosial adalah mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara alam dengan manusia dan menekankan pada aktivitas manusia sebagai objek pokok studinya. Geografi transportasi. Contohnya mempelajari hubungan antara manusia dan transportasi, serta pemakaian dan kecenderungannya. Geografi pariwisata. Contohnya mempelajari pariwisata sebagai industri, aktivitas manusia, dan pengalaman yang didapat dari suatu tempat. Geografi permukiman. Contoh geografi pemukiman mempelajari masalah perkembangan dan penataan pemukiman penduduk. Yang terakhir, yang ke-13, geografi pertahanan dan geografi militer. Contohnya mempelajari hubungan permukaan bumi terhadap aktivitas militer, serta tentang bentuk dan kondisi geografi di dalam medan pertempuran.